Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sahruni Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah kesatuan wilayah, bangsa, dan negara yang utuh serta menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Integrasi nasional bertujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh. Nah, mengapa integrasi nasional itu sangat penting? Integrasi nasional sangat penting karena yang pertama, itu dapat menjamin keamanan dan ketertiban. Negara yang terintegrasi akan lebih aman dari ancaman gangguan keamanan. Yang kedua, itu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan terjalinnya integrasi yang kuat, perbedaan dapat disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, itu dapat mendorong pembangunan nasional. Negara yang stabil dan aman akan lebih mudah membangun dan berkembang. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ancaman ini dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman non-militer ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ini ada ancaman ideologi, ancaman ekonomi, ancaman politik, dan ancaman sosial budaya. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh dari ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya ini dapat berupa konflik SARA, radikalisme, maupun terorisme. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan radikalisme dan terorisme. Jadi apa itu radikalisme dan terorisme? Radikalisme itu adalah suatu paham atau aliran yang ekstrim dan cenderung memaksakan kehendaknya dengan cara-cara kekerasan. Lalu yang kedua itu terorisme. Terorisme itu adalah penggunaan kekerasan secara sengaja untuk menciptakan ketakutan massal, memaksakan agenda politik atau ideologi tertentu. Mengapa radikalisme dan terorisme mengancam integrasi nasional? Yang pertama itu dapat memecah belah persatuan. Radikalisme dan terorisme ini seringkali memanfaatkan perbedaan agama, suku, budaya, dan lainnya. Lalu yang kedua itu dapat mengancam keamanan negara. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Lalu yang ketiga itu mencemarkan nama baik bangsa. Aksi terorisme dapat merusak citra Indonesia di mata dunia. Lalu selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme dan terorisme. Yang pertama itu kemiskinan dan ketidakadilan. Kondisi sosial ekonomi yang tidak merata menjadi lahan subur bagi tumbuhnya radikalisme. Yang kedua itu kurangnya pendidikan agama yang moderat. Pemahaman agama yang sempit dan ekstrim itu dapat memicu tindakan radikal. Lalu yang ketiga itu pengaruh media sosial. Penyebaran konten radikal melalui media sosial dapat dengan mudah menjangkau masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah kekecewaan terhadap pemerintah. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dapat memicu aksi radikal. Nah, untuk mengatasi ancaman terhadap radikalisme dan terorisme dibutuhkan beberapa solusi. Yang pertama itu penguatan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada generasi muda. Yang kedua itu pendidikan agama yang moderat. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga itu penguatan ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya itu ada penegakan hukum yang tegas, yaitu dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana terorisme maupun radikalisme. Yang kelima, yaitu kerjasama antar lembaga, dengan cara meningkatkan koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menanggulangi terorisme. Lalu yang keenam itu ada literasi digital, dengan meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh konten radikal di media sosial. Selanjutnya yang ketujuh itu dengan menghindari berita bohong atau hoax. Nah, jadi berita bohong ini kan dapat memicu perpecahan dan kebencian, jadi harus kita hindari. Lalu yang kedelapan itu ada menghormati perbedaan pendapat.
Nah, setiap orang ini memiliki hak untuk berpendapat, namun harus dilakukan dengan cara yang santun, sopan, agar tidak terjadi perpecahan maupun kesalahpahaman. Lalu yang kesembilan itu aktif dalam kegiatan sosial. Partisipasi dalam kegiatan sosial ini dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persatuan. Lalu yang ke-10 itu melaporkan tindakan yang mencurigakan. Jika melihat atau mendengar adanya indikasi tindak pidana terorisme, segera laporkan kepada pihak berwajib. Jadi kesimpulannya adalah ancaman radikalisme dan terorisme ini merupakan tantangan yang serius bagi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman ini diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan seluruh komponen negara. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Baik, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.